dari kelompok 5 kelas A. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini di kegiatan pelatihan wakil kepala sekolah yang diadakan oleh P4 Jakarta Selatan, kami mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Di sini ada teman saya, Ibu Sulis. Kami akan mempraktekkan coaching. Baik. Bu Sulis, gimana, udah siap? Alhamdulillah, mudah-mudahan siap, Bu. Bu Sulis, apa kabar? Baik. Hari ini kayaknya bahagia nih Bu Sulis ya. Insya Allah baik. Bahagia sih. Saya ada beberapa hal nih yang akan saya gali dari Bu Sulis yang akan melakukan. Kita akan supervisi akademik ya. Tapi sebelumnya kita praobservasi dulu ya. Saya mau tanya ini sejauh mana kesiapan Bu Sulis untuk melakukan pembelajaran yang akan saya observasi? Saya ya alhamdulillah sudah menyiapkan RPP ya buat anak-anak. Kalau boleh saya tahu di kelas berapa yang akan diadakan? Saya mengajar di kelas 6B. Kelas 6B. Iya. Pada hari Rabu. Hari Rabu ya. Pelajaran apa yang akan Ibu akan saya observasi? Saya akan mengajarkan pada anak-anak tentang membuat iklan. Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik. Kemudian apa saja yang Ibu Sulis siapkan untuk kegiatan di pembelajaran yang akan saya observasi selain tadi ada modul ajar gitu ya. Kesiapan anak-anak, modul ajar, terus Ruangan kelas, ruang kelas, ya ada yang di setting, yang di setting untuk anak-anak. Terus membuat kelompok buat anak-anak. buat kelompok ya. Baik. Apa tujuan pembelajaran yang diharapkan dari materi yang akan diberikan Bu Sulis kepada anak-anak? Siswa mampu memahami apa itu iklan. Ya. Kemudian siswa dapat menggambar iklan dengan baik dan menarik. Selanjutnya untuk arah pengembangan yang akan dilakukan di kegiatan pembelajaran ini apa? Apa yang mau dikembangkan Bu Sulis dari kegiatan pembelajaran ini dengan membuat iklan? Siswa mampu saya menggali siswa Iya, bagaimana dia dapat membuat kalimat iklan, kemudian kemudian membuat iklannya dengan baik. Di situ apa ada keterampilan yang lainnya selain keterampilan secara akademik? Ya, mereka bagaimana bisa bekerja dalam kelompok mereka. Kerjasama. Kemudian apalagi mungkin ada karakter-karakter lain yang bisa yang digali dinilai dari pengembangan itu. Ya, bagaimana mereka tanggung jawab dengan pekerjaannya, dengan tugasnya, kerjasama dan menghasilkan iklan yang baik. Jadi tidak hanya produk saja yang diharapkan bisa menggali sebagai pengembangan ya, tapi juga karakter terutama di sini ya. Oke. Selanjutnya model pembelajaran seperti apa yang digunakan untuk bisa mencapai tujuannya? Saya akan menggunakan project based learning. Project based, jadi berupa project. Dapat menghasilkan iklan. Jadi memerintahkan atau menugaskan siswa untuk membuat iklan. Secara berkelompok. Baik. Selanjutnya strategi yang dilakukan apa? Selain ada tadi model pembelajaran, ada metodenya, mungkin strategi yang dilakukan supaya kegiatan ini berhasil. Berdiferensiasi pada produk ya. Siswa pada proses. Proses pembelajarannya berdiferensiasi. Nah, diferensiasinya apa nih dalam produk, dalam mengelompokkan kemampuan anak atau seperti apa? Saya sih inginnya produk yang dihasilkan oleh anak-anak. Jadi produk yang berbeda ya. Produk berbeda dari tiap kelompok. Jadi ibu tidak memberikan satu produk harus seperti ini. Tadi tapi dikembalikan kreativitas siswa. Selanjutnya kalau kita melakukan pelajaran pasti kita melakukan asesmen ya Bu ya. Asesmen apa yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari pembelajaran? Pertama saya akan melakukan tes tertulis. Yang kedua bagaimana anak-anak itu bisa menunjukkan sikap yang baik ketika dalam menyelesaikan proses itu.
tertulis dan sikap ya, karakter. Penilaian produknya juga Produk jadi tinggi diutamakan proses prosesnya. Baik. Harapan Ibu dari kegiatan ini apa ya sebenarnya? Saya berharap semua siswa mampu membuat kalimat iklan dan mereka mampu membuat iklan dengan baik. Kegiatan pembelajarannya Kita belajarnya menarik, membahagiakan anak-anak, siswa, belajar enjoy ya. belajar enjoy. Gurunya juga nggak terlalu capek. Ya. Baik, demikian observasi yang saya lakukan, yang dimana proses pembelajaran yang akan diobservasi itu akan diadakan hari Rabu ya Bu ya? Hari Rabu di kelas Bu Sulis, kelas 6B. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching pasca observasi, di mana kemarin saya sudah melihat Bu Sulis melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 6B dengan materi bahasa Indonesia ya Bu yang membuat iklan ya. Baik, saya akan bertanya beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran kemarin Bu Sulis ya. Bagaimana Bu Sulis hari ini? Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, wajahnya ceria. Baik, ada beberapa yang ingin saya boleh tahu dari Bu Sulis. Apa yang Bu Sulis rasakan kemarin saat kegiatan pembelajaran? Kemudian ada saya menyaksikan Bu Sulis sedang belajar memberikan materi ke anak-anak yang sangat luar biasa. Muridnya juga luar biasa. Alhamdulillah senang ya karena saya melihat anak-anak itu aktif, antusias sekali dalam pembelajaran membuat iklan. Gitu ya. Jadi Bu Sulis bahagia juga ya menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran itu ya. Kemudian penilaian Bu Sulis terhadap murid gimana? Anak-anak itu alhamdulillah dalam kelompok yang saya bagikan mereka dapat bersosialisasi dan menerima teman yang satu kelompoknya. Jadi nggak ada yang protes gitu ya saat yang proses. dibentuk kelompok Ya, begitu ya? ya. Iya. Tapi ada kesulitan tidak Bu Sulis dalam kegiatan pembelajaran? Mungkin ada anak-anak atau dari sarana atau dari metodenya? Kalau ada dari anak ada. Jadi ada satu anak yang memang susah untuk bersosialisasi. Berarti anak spesial pastinya. Spesial gitu ya. anak. Anak laki atau perempuan? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Baik. Kemudian bagaimana cara Bu Sulis menghadapi anak yang seperti ini supaya dia juga bisa ikut di kegiatan pembelajaran? Ya. Seperti biasa saya sudah memahami karakteristik dia. Jadi saya tempatkan di kelompok yang memang teman-temannya itu aktif dan ada satu temannya yang memang tempat dia bersandar karena dekat hatinya sehingga bisa membantu dia, Sehingga memotivasi dia dan dia bisa ikut kegiatan tersebut bisa ya. ikut kegiatan. Ada perubahan tidak dengan cara yang Bu Sulis lakukan membaurkan anak yang kurang bisa bersosialisasi ini dengan yang aktif dan dengan teman yang dekatnya itu? Ada perubahan. Ya, karena ada temannya yang selalu mendampingi dia itu, jadi dia semangat, jadi dia bisa menyelesaikan tugas membuat iklannya itu. Oke, berarti berhasil di Bu Sulis ya. Oke. Kalau hasil produk anak-anak bagaimana Bu? Alhamdulillah hasilnya dalam tes tertulis itu bagus, nilainya itu antara 80 sampai 100. Alhamdulillah ya. Itu dari asesmennya ya Bu ya. Ya. Dari produk iklannya sendiri bagaimana? Produk iklannya menurut saya itu gambarnya bagus-bagus sekali, Gambarnya anak-anak. bagus. Anak-anak kreatif ya. Kreatif sekali. Dari pembuatannya, dari pewarnaannya, Iya, semua gitu ya. bagus. Iklannya apa itu? Anak-anak membuat model gambar iklannya apa? Makanan gitu? Nah, mereka ada yang membuat kebersihan, mengajak gitu. untuk menjaga lingkungan, Oh, seperti gitu itu ya. Pariwisata Jaga alam ya. air, iya alam. Lebih bagus malah. Ya. Dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan ya, dari perencanaan Ibu membuat, kemudian Ibu diobservasi dan hari ini saya bertanya bagaimana kemajuan dari apa yang sudah direncanakan atau hasil apa yang sudah direncanakan oleh Bu Sulis. Apa pelajaran yang bisa Bu Sulis ambil dari kegiatan pembelajaran di hari ini? Mungkin kan berbeda karena di observasi ya. Ya, mungkin nanti rencananya itu harus menghasilkan yang terbaik sehingga hasilnya menghasilkan baik. yang baik. Iya. Selain perencanaan, Ada juga sarpras yang harus saya sediakan
supaya mendukung pembelajaran Kegiatan berikutnya. pembelajaran. Ya. Terus metode dan strategi pembelajaran. Mungkin itu yang harus terus ditingkatkan ya Bu ya, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berhasil dan anak-anak berguru dengan baik. Baik, mungkin itu yang kami lakukan di kegiatan pasca observasi dari kelompok 5 di pelatihan Wakil Kepala Sekolah P4 Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.